Alhamdulillah alladzi ja'ala al-jannata lil-muttaqina ma'wan fa arshada wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilan nasi kaffatan basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله باليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya melalui mimbar khutbah ini, khatib mengajak dan menghimbau kepada seluruh hadirin, terutama bagi diri khatib sendiri, marilah kita bersama-sama berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan tasdiqum bil qalbi wa takriru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman merupakan komitmen moral yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan direalisasikan di dalam perbuatan. Sedangkan takwa adalah takut kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Manakala iman dan takwa ini sudah tertanam di dalam hati, membekas di dalam jiwa, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kemanapun kaki dipijak, dimanapun langit dijunjung, hidup kita akan selalu aman, tentram, makmur, sentosa lahir batin di bawah naungan dan kasih sayang Allah. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri ini telah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan mencurahkan barokah yang turun dari langit dan akan memancarkan barokah yang keluar dari bumi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman tak lain dan tak bukan adalah hatinya, jiwanya, raganya senantiasa berkeinginan untuk memakmurkan masjid. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidku, kata Allah, ialah orang yang beriman dengan Allah, percaya dengan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan sesungguhnya merekalah orang-orang yang akan mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, masjid merupakan bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai umat muslim, di
dimanapun dan kapanpun kita berada. Maka jangan heran hadirin, jikalau baginda Nabi ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangunnya bukan rumah yang mewah, yang pertama dibangunnya bukan gedung yang megah, yang pertama dibangunnya bukan rumah dan istana, yang pertama dibangunnya bukan Baitul Mal, tapi yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah ketika beliau hijrah, tak lain dan tak bukan adalah masjid yang sampai hari ini masih berdiri kokoh, Masjid Quba di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kita baca lagi sejarah baginda Nabi ketika beliau Isra wal Mi'raj. Isra perjalanannya bukan minal jabal ilal jabal, bukan dari bukit ke bukit, bukan minal bahari ilal bahari, bukan dari laut ke laut, bukan minal suq ila suq, bukan dari pasar ke pasar, bukan juga minal bait ilal bait, bukan dari rumah ke rumah, tapi perjalanan Isra baginda Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid menuju kepada masjid. Baginda Nabi tinggal di samping masjid. Bahkan ketika meninggal pun Rasul dimakamkan di samping masjid, yang sampai hari ini makam Rasulullah berada di dalam Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga hadirin, banyak pujangga yang mengibaratkan Rasulullah dengan masjid bagaikan buku dengan daging, bagaikan amplop dengan perangko, bagaikan ikan dengan air yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada ikan yang tidak mau tinggal di dalam air, itu namanya ikan cari mati. Kalau ada orang muslim mengaku dirinya Islam tapi tidak berkeinginan untuk memakmurkan masjid, sesungguhnya minimal hadirin jiwanya telah mati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, jikalau kita ingin mengikuti jejak baginda Rasul, jikalau kita ingin mengikuti mentauladani kehidupan baginda Rasul, mulai hari ini langkahkan kaki kita ke masjid, selalu hidupkan jemaah masjid, dan selalulah memakmurkan masjid. Insya Allah, kalau masjid sudah makmur, kita akan terhindar dari bala, musibah dan bencana. Karena janji Allah di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bersumber dari Anas, saya kutip dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini. Apa kata Allah? Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang-kadang kata Allah, aku kepengen sekali menumpahkan azab ke permukaan bumi ini. Jadi kalau logika kita, Allah itu seakan-akan bilang, kalau aku lihat tingkah pola manusia yang sukanya maksiat, mungkarat terjadi di mana-mana, perjudian merajalela, perzinahan sudah dianggap biasa, narkoba, miras dan judi merajalela. Kalau aku lihat itu, kata Allah, aku gregetan. Ingin aku tumpahkan saja azab kepada mereka, sudah biar habis semua. Falamma nazartu illa ummalil buyuti. Tapi ketika aku melihat ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah? Mereka lah orang-orang yang rajin memakmurkan masjid, salat berjemaah di masjid, menghidupkan pengajian di masjid. Wal mutahabbina fi, dan aku lihat lagi ada orang-orang yang cinta mencintai karena aku, sayang menyayangi karena aku. Wal mustaghfirina bil ashar, dan aku lihat lagi ada orang yang beristighfar, baik itu di waktu pagi, petang, siang maupun malam. Kalau aku lihat itu, kata Allah, saraftu azabi anhum, aku angkat kembali azabku dari mereka. Jadi hadirin, kalau kita melihat hadis qudsi ini, kita berhutang budi kepada Pak Imam, kita berhutang budi kepada Bilal, kita berhutang budi kepada khatib, kita berhutang budi kepada pengurus masjid, dan kita berhutang budi kepada orang-orang yang sedang
senantiasa sholat berjemaah di masjid. Andai kata tanpa mereka, maka demi Allah, azab Allah sudah lama diturunkan kepada kita. Terbukti hadirin, masjid adalah pelindung bagi kita. Pada tanggal 26 Desember tahun 2024 yang lalu, terjadi banjir atau tsunami yang dahsyat di tsunami Aceh Darussalam, di mana banyak gedung-gedung mewah, gedung-gedung bertingkat, hotel-hotel yang megah dan kokoh, kemudian tempat-tempat diskotik dan hiburan, rumah-rumah yang bertingkat habis dilalap oleh tsunami yang dengan ketinggian 7 meter menghantam daratan. Tapi subhanallah hadirin, ketika air tsunami itu ingin menghantam Masjid Darussalam pada Aceh, subhanallah, ini sebuah keajaiban. Air tsunami yang 7 meter tersebut terbelah menjadi 2, sehingga masjidnya hadirin, jangankan isi masjidnya, pagar masjidnya pun tidak tersentuh oleh tsunami yang dahsyat tersebut. Kemudian kita lihat lagi kejadian tsunami di Palu, di mana masjid terapung yang berada di pinggiran laut tersebut tidak tersentuh sedikit pun oleh air, padahal rumah-rumah, gedung-gedung dan tempat-tempat bertingkat di lain tempatnya hancur berantakan oleh tsunami yang dahsyat tersebut. Bahkan baru-baru ini, tanggal 11 Mei 2024 yang lalu, terjadi banjir dan galodo di Agam. Subhanallah. Salah satu masjid di Kabupaten Agam atau Surau Kasiah An-Nur di Simpang Bukit Batapuah Kabupaten Agam, Allah selamatkan dari hantaman galodo yang dahsyat tersebut, sedangkan di sekelilingnya habis tersapu oleh galodo. Rumah-rumah hancur dihantam oleh batu-batu yang besar. Subhanallah. Allah buktikan kepada kita semua, Allah buktikan kepada masyarakat Sumatera Barat bahwa masjidlah jalan keselamatan. Oleh karena itu hadirin, mari kita kembali ke masjid, hidupkan masjid, makmurkan masjid, dan senantiasa sholat berjemaah di masjid. Insya Allah kita semua akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal